Kita ke Jawa Barat, dua kelompok ormas di Bekasi terlibat bentrokan hanya karena rebutan limbah pabrik. Polisi mengamankan dua orang karena kedapatan membawa senjata tajam dan memprovokasi massa. Dua kelompok ormas terlibat bentrokan di Jalan Diponegoro, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Pemicu bentrokan adalah rebutan limbah sebuah pabrik otomotif yang berada di jalan itu. Untuk membubarkan massa, polisi mengambil tindakan tegas dengan mengamankan dua anggota ormas. Selain kedapatan membawa senjata tajam, kedua orang yang ditangkap juga memprovokasi teman-temannya. Ada dua orang yang kita amankan karena membawa senjata tajam. Bahkan ada salah satu yang diacung-acungkan. Sedang kita amankan dan sedang dilakukan pemeriksaan. Nah, kemudian dari satu pihak lagi kita lakukan penggeledahan lagi, kita dapatkan juga membawa rantai. Polisi menyita sejumlah senjata tajam dan kayu yang dibawa anggota ormas. Akibat bentrokan, arus lalu lintas di Jalan Diponegoro Tambun mengalami kemacetan sepanjang 3 km. Muhabar melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Ya, sebenarnya kalau terkait dengan bentrokan ini bukan hal yang kali pertama terjadi, Ustaz, ya, di tengah masyarakat. Kalau Ustaz melihatnya ini seperti apa? Hanya karena perebutan limbah pabrik sehingga harus mengorbankan hubungan pertemanan seperti ini, Ustaz? Ya, betul, itu seperti rebutan rezeki ya, bahwa mestinya masing-masing harus meyakini ya bahwa rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita memang masih harus berusaha, tetapi dalam berusaha kita juga harus memperhatikan cara-cara yang terbaik, yang thayyib ya. Nah, supaya rezeki yang kita peroleh itu pun juga menjadi rezeki yang baik, yang halal ya. Tidak dengan cara yang merendahkan atau menegasikan orang lain ya. Bahkan sampai terjadi pertengkaran, ribut, bahkan hampir membunuh ya. Bahkan kalau kita lihat di tayangan tadi itu mengacung-acungkan senjata tajam ya. Padahal ini di dalam satu hadis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang keras ya. Ketika terjadi pertengkaran itu jangan sampai seseorang itu mengacung-acungkan senjata tajam, la yushir ahadukum ila akhihi bisilah ya. Kenapa? Karena fa innahu la yadri la'alla syaitan yanzi'u fi yadi. Karena dia tidak tahu ya. Boleh jadi itu setan nanti akan ambil alih kendali pisau atau senjata tajam yang diacung-acungkannya itu sehingga menyebabkan dia terjerumus ke dalam neraka karena membunuh. Nah, ini sebagai sebuah antisipasi ya, jangan sampai kita terlibat dalam pembunuhan, yaitu di sini Rasulullah mengingatkan agar menahan diri untuk tidak mengangkat dan mengacungkan senjata tajam di hadapan orang lain, terutama di saat sedang emosi atau bertengkar. Tadi Ustaz di awal bilang bahwa padahal kalau ini terkait dengan rebutan rezeki, sesungguhnya kalau kita sudah ikhtiar, kita pasrah saja begitu Ustaz ya. Ternyata bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, backgroundnya demikian, tapi kan ini keributan menjadi pecah setelah ada oknum yang menghasut Ustaz, provokatornya. Tadi polisi sudah mengamankan. Kalau dalam Islam sendiri, seperti apa hukuman, ancaman bagi seorang penghasut ini Ustaz? Ya, penghasut itu ya pernah satu kejadian di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika ini kan hasut itu seperti menyebarkan berita bohong ya. Itu yang disebut dengan al-ifk ya, ifkun itu berita bohong ya. Bahkan di sini memanas-manasi ya, memprovokasi. Jadi itu kan tidak sesuai fakta ya. Pernah terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti dikisahkan dalam surah An-Nur ya, bagaimana ketika istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertinggal rombongan, lalu kemudian ada salah seorang sahabat yang menemani sampai tiba ke tujuan, tetapi kemudian ada yang menghembuskan isu, memprovokasi setelah terjadi perselingkuhan dan lain sebagainya. Ini di dalam surah An-Nur itu diberikan teguran keras ya,
bahwa itu disebut dengan fahisha, dengan sebuah perbuatan keji ya, karena menyebarkan berita bohong yang bisa memecah belah persatuan masyarakat ya. Nah, ini kita bisa lihat ya dalam kasus tadi itu bagaimana provokasi atau berita bohong yang disebar apalagi dengan tujuan memanas-manasi itu bisa menyebabkan konflik atau tawuran antara dua kelompok tadi itu ya. Bahkan ada istilah dalam bahasa keseharian kita, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Apakah betul Islam memandangnya demikian, Ustaz? Ya, itu memang diambil ungkapan itu dari terjemahan yang menurut saya tidak pas ya. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Padahal kata fitnah dalam Al-Quran itu bukan berarti fitnah dalam bahasa Indonesia yang ngomong-ngomongin orang itu. Fitnah yang dimaksud dalam ayat tadi yang dikatakan lebih kejam dari pembunuhan itu adalah kekufuran, lalu kemudian kemusyrikan, kerusakan yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat itu adalah fitnah ya. Tetapi kalau fitnah, hasutan, tadi provokasi itu juga menyebabkan kerusakan, itu benar apa yang dikatakan ayat tadi bahwa itu lebih kejam dari pembunuhan. Baik.